Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki melimpah dan berkah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sayyidul istighfar, di antara kata-katanya tetap Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, apapun salah saya, wau kalau teng terminal teng nopo delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kalau ditakdir gak nganti zina. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku tok. Falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qada ya sahaba wa tabi'in. Terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulullah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong yo penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi, menurut saya kan gak mandi. Jadi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak, sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis, disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa. Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jowo ketok sabar, ketok ramah, juli nak nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang kedah ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Jenengan niku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min inti anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone, konco-koncone bilang seperti itu, tapi tidak pendapat saya. Jadi kamane misalnya kula di konco Zaid, jare konco-koncone nak utang ra tau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Tidak boleh jadi rawi hadis, nak utang era nyaur gitu. Tapi orang maksudnya ra nyaur mampu. Nah, ra mampu alhamdulillah jadi ra wajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kerene. Lho niki ijazah nih. Niku dijamin langsung mboten apa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Mobil tuh. Wah sembrono tenan iki. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kire-kire ini nganti buatan wajib nopo nyaur. Mengke nggih buatan wajib haji, buatan wajib zakat, statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal, nak kepengin jajal nggih kula terusaken nggih. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiang ndak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi ya sudah dirawi hadis untuk tukang bodoh ini. Nanti kalau ini qala Rasulullah sing utangi ku utangnya ra nyaur kok qala Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik. Ya jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Atau orang kaya atau sing donatur. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama iqaman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang.
hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Terus jenengan itu nih misalnya so salam template teng pulau 1 juta, segelem ra gelem yang ngaji umum. Gak salam template ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepe bayar ngaji ini khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane goblok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Anna Khalid bin Ahmad Khalifah ibni Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya boten apa kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat, memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ku atau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning kene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali. Nek cerita kula niku sakniku wadah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising, ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lho bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ora ono kipas angin, ning kene ono kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ana wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sami dengan mazhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi mbek niki, dahure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta qadamahu qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mauti aqdami Rasulullah sing nanti diinjek qadami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam pisau kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasa ini pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, niki ben mboten kesuwen niki Gus Sapang pun badhe nyanyi Gus. Apa nasid? Nasid itu terjemahannya nyanyi ku aneh-aneh. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi, nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasid. Sholawatan iki. Nah Gus Sapang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasa ora usah sok suci biasa wae. Dadi nak Muhammad bin Yahya ya amang ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Sapang wis nyanyi ngaji lagu insya Allah baru kayak tawaduk itu apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong, nak mati itu sing tertib, sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun milih kula teng Jogja. Ibu mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tidak teng kene kula Jumadil Ula niku. Saya tak pamit nang mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak Recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan Gus Subab. Iki aku nak balik no, nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu.
Beliau di pesawat ngendikan negosiasi. Tenang lho Sin, aku tahlili. Terus ternyata di Mekah kabundut. Itu contoh-contoh kabundut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate boten parah masalahnya. Enggak mbok potong dari geger. Niku badhe kabundut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu gak ada pesawat. Ora ono WA. Iku diundang. Wong direngkas ning nggonku ya. Ketika beliau kabundut itu orang yang perjalanan 3 hari gak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu gak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Dan itu tuku kafan terus badhe niku badhe subuh salat terus piyambake cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk Ali ya bil kafni aku jupukno kafanku. Terus diambung terus beliau ngendikan ala ridho fil intiqal ila malikil mulki mun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti maksudnya kabundut. Ya terus kabundut. Jadi adike ya ora ribet tuku kafan, ora ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayane untuk kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasane iku elit. Niku mboten keramat niku sembrono niku. Lah Imam Bukhari nggih ngoten badhe kabundut tuh wali-wali angkatan beliau iku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortanka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho baca Khortanka, cek Khortanak, cek opo ngono lho. Sing maca penting aja baca Demaan karena tulisannya kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" "Antadziru Muhammad bin Ismail." Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kabundut itu ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih tak waca Arabe. Engko nak mboten paham nggih muni amin nggih semono. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habibiddin. Ya kadang soleh kadang ora, nek ora soleh ya istighfar gampang, urusan mbek pangeran itu gampang, ribet urusan mbek manusa. Wis njuk sepuro iki kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget, ya piye manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur ketok ya ora lah, wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Nah, urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuh Ali niku. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Niki kanca kula wali Ali Al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulai riyen mbek kula ya ora jelas ya. Nggih kula waca iki. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam At-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayya salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antadhiru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautuh fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo nggih nak badhe kapundhut sing tertib nggih. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Lan kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora koyo Imam Bukhari, dadi ben salah sithik-sithik ora ben salah ya tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhuke kita semua. Yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu betapa hebatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang beong khusuk-khusuk sing berlebihan. Nah istighfar nangis koyo-koyo nasi pendekne mau dosa tok.
Sale bar delok wong wedok ning pertolon nangis ora barbar. Oke, itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah, Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditakdir maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini nggak dihitung. Si dihitung salah ini. Sehingga terus dia akhirnya sumpah, nak keterusan itu akhirnya rondo, sama udah terus nulis pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul istighfar diantara kata-katanya tetap abu ulaka bine'matika alaiya. Gusti apapun kulo, niki makili kita loh ya, tidak makili kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah, apapun salah saya, wau kalau teng terminal, teng nopo dolong itu oke, ini ku salah Gusti. Tapi kalau ditekdir gak nganti zino. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zino iku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita ae. Dadi delok istighfar tapi ra nganti zino, alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere iku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok soleh ngono kan top ya. Ora top delok top ra nganti terus lho. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan itu dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayate intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Yo kelasnya lagi ngono. Tapi maksud saya, kowe kudu eling sisi abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ora zina, ya ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus wa abu bidzambi, tapi lha apa Gusti kula delok bareng nggih sepuro nggih Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar, itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aktsar wa aktsar. Bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa, tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Berarti bar wong wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing elek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula badhe maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artinya itu mboten niki mboten, mungkin nak kula salah ben dikoreksi Habib Ali. Tapi bapak mun terlambat dadi sungkan mesti. Dadi niki cerita, jadi malah ikrare Habib Abu Bakar Segaf, dawu-dawu Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal yasi. Semua orang Islam seluruh dunia itu nggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak dunya iku ora ono sing wani iman. Perkarane kabeh gak ada salah. Tapi barokah syafaati Rasulullah sing diriwayatkan Al-Kutubus Sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan to salah wis wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari suwe tiap pidato sholawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dina sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca sholawat, sing penting nenggo syafaat. Wes ngono lah, sing penting ku ndadekno iman diwujudis syafaat. Wah niku terakhirin tentang Isra Mi'raj. Ngono kata-kata mungkin Gus Sapang nyanyine mari sedilu mungkin. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj, niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ya manusa ya kadang-kadang ya rondok cara boleh dibahasakan ya rondok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya rapati ikhlas. Tapi orang ikhlasnya nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane mergo riwayate beda-beda ono semene 6 ono semene 7. Mengko ya ora roh dhewe pokoke nek ora 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk
Wong pancen bae diken salat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dene asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline gak krana sakit kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temene umatem. Dadi asline iku yo ora sakit kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora kuat. Wong Bani Israil umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat temene umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Jadi Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur yang pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5 berarti itu sebinten? Matur nang Nabi Musa ijek akut papat 5. Jaluk ringanan nah. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lalu saat ini Nabi Musa saya 5 lah cek jaluk nih keringanan. Waduh anak sido. Ini kumpul rasidono wajib sholat. Tapi pertanyaannya adalah apa ada merot jebule ratu apa kan gitu. Itu jasanya Nabi Musa. Baru kayak protes nih seket jadi minten gangsa. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau ini cerita tentang riwayat ini tentang Fathul Bari kalau waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis, ya nangis protes. Ditakoki ibu malaikat Jibril, kenapa kayak nangis? Grutu itu gak adil guys. Cah wingi ngangkai makomku. Grutu. Akhirnya kanjeng Nabi takok, niku sinten? Iku Musa, nembe nopo? Ya nembe grutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik kan. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome, rada ora trimo. Marane tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben ya ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ali. Kula waca mau narape, niki top tenan nih, wis romerot tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz itu. Jadi sampean saged ngecek malih. Misalnya beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu? Jarang ora tahu parah deh. Parah gak nate. Iki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zain, kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya iku. Ya sudah dadi kiai, nama selama materi udah tambah juga ya. Umat ya tambah akeh tapi hubungan akrabnya tetep sepo wancet. Engger ketemu ya pikirane ngopi, rokok. Nah kula sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwani Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misalnya ki darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Aduh, parah. Mboten nate menang. Ini seksine niki. Nah kula debat mbek Mbah Nafek. Lah iya rokok itu haram mulane. Dobong. Kowe nek ndi rokok sitok terus mbok yakini haram, rak berarti jek ono terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Bombah atau menang bajene. Iya, bahan apa? Nah, kalau skala tua nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kalau senang sangat ditunggoni para habaib saged akan kersane Habibiddin. Kalau gerang rasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,sekian persen pantes-pantes sih. Ya kudu kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad SAW niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah.
Umatku wis kadung yakin nak saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye. Kaya kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek Amang kan yo isin. Tapi beri Amang putune Nabi mboten isin kula nak kalah mboten isin. Wis mboten yakin mboten isin. Ambe isin kalah yo ora apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kula tengkeling terus Ali terus wong itu konco ya bidin ini cerita lucu tenan ini kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top kiai di era itu. Dua santri ini tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini konco ini tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Mergo angger kiai mbek Kiai Izzuddin ku nyucuk. Bangga dene mergo kiai ini ra ono sing ngalahno. Waduh kiai sak kawasan kono iku nyucuk. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nanti mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Gak terima. Karena dia ngukur menang kalahnya pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tawaduk. Semoga kuwatirku nak ono wis ben santri kula aduh Gus Baki kok sakit kelah. Sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit boyong mondok teng sarang. Karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucuk. Oleh muni aduh kiaiku keok. Niku kiai itu diceritani guyu ra barbar. Yus, ya aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya nabi ya manusa. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome, ya Allah lam azunna ana ahadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurfi'u aja yarfa'u. Sauni-unimu lah. Enake apa diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milah wae. Bebas ya. Apa ya nama yurfa'u. Wedi nek mergo ngarepe wong akeh mergo sake kula maksude nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira gitu? Wahum yasumu banu Israila anni akramu ala Allah wa hadza akramu ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan doro image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran mesti ngajak kancane sing luwih elek. Niku nah, pengalaman. Masalah kan. Kaya ustad, nang kiai apa kiai ning desa-desa moh ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Bon. Walau kana hadza wahdah hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo ku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane boten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu pun ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatu wa hum afdalul umam indallah. Lah niki sing lucu qala Jibril hadza Musa wa ma yu'atibu kanjeng Nabi tanglet wa ma yu'atibu terus sing di gumami sapa sing digremi sapa qala yu'atibu rabbahu fika. Lha niki kula maca kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca yu'atibu rabbahu fika qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi ning ngarepe pangeran ya wani pahpo ngono gamane cara Jawa iku qala innallaha qad arafa lahu khiddata pangeran biasa nek ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus nah ini terus mulai analisis ulama qala ulama lam yakun buka umusa hasadan ma'adzallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fa kaifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri
alladzi yatarotta bil arfud. Ini kan analisis, walhasil hakikatnya Nabi Musa boten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan niku ya normal wae wong manusa. Dan semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misalnya kepeksa ya eling salah ya aja eling bener. Tapi sampean kok nantang Qur'ane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira cek duwe 9 lah. Bagi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi buatan penting lah. Yang penting niki kula cerita, kula seneng buatan krono ngrasa paling bener buatan saged akan kersane Habibidin, para habaib, para kiai. Kula posisi makmur diminta kula suwun niki nambahaken mahabbah kita teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibidin karena dapat ijazah dari Habib Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf, ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari, dan tadi doa yang luar biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat sahihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir, kayak apa umat Islam akan habis, karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokah ahadisus syafa'ah, barokahnya ya pokoknya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah itu harapan, mereka tetap jaga iman, jaga kebaikannya, enak menowo, semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani adam khotoun, semua potensi salah. Al-insan makhluk khoto apa? Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangkole lewat dakhalal jannah, terus macam-macam lah, wa in zana wa in sarqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Terus niki kula maos teng kitab kula niki kersane niki seksine ben loro niki ya amang takkan maca muliyas umu bani ben ya ben barokah. Iki muliyas umu bani بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله وهذا أكرم على الله مني. زاد الأموي في روايته ولو كان هذا وحده هان علي ولكن معه أمته وهم أفضل الأمم عند الله. وفي رواية أبي عبيدة فقال جبريل هذا موسى. قلت ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه فيك. قلت ويرفع صوته على ربه؟ قال إن الله قد عرف له حدته. وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزار وسمعت صوتا وتذمرا فسألت جبريل فقال هذا موسى. قلت على من تذمره؟ قال على ربه. قلت على ربه؟ قال إنه يعرف ذلك منه. Innahu ya'rifu dzalika. Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam, maca satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini apa? Sholat. Meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal, kados jubah, amamah itu sunat, kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari, kemudian kita tahu bahwa komunitas kita, pantasnya penjaga SPBU macak biye, penjaga nopo Indomaret itu macak biye, satpam pantasnya macak biye. Terus ketika kalau sholat itu biye. Ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Asim bin Muhammad, haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin Munkadir qol shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu wa thiyabuhu mawdu'atun alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin waqid qol innama sanatu dzalika yarani ahmaku misluk wa aina ma kana lahu saubani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu sholat sarungan tok, ora kelambenan, ora nganggo kethu, ora nganggo popo, kak sarungan tok ditalekno gulune.
Lah era tabi'in wis salate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok salat ngoten. Ben wong koyo kowe roh. Nak salat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa. Andai kan tidak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat, sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus beliau meriwayatkan qalat Ummu Hani iltahafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaubin wa khalafa baina tarafaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi an Umar bin Abi Salamah annahu ra'a an-nabiyya yusalli fi thawbin wahid fi baiti Ummi Salamah qad alqa tarafaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat sholat yang baik pakai ahsanis siap, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali. Makanya kalau matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab madaih, kitab-kitab semuanya kita harus syukur, semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya, biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing, semoga hanya beda halaman, bukan saya punya Bukhari sama punya kitab yang enggak Bukhari, maksudnya dua ini buku ini ngomong. Jadi jelas gitu. Terus adnal ahwal, misalnya pakaian minimal seperti itu penting supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya tidak janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu tidak janggal, karena sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus ditu. Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah. Dan itu akhirnya umat masa pakai SPBU macak ngono, satpam macak ngono, barang kiai teko sing kiai sing ndi macake padha kan ya ribet. Jadi kabeh iku berdasar napa ilmu. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Jadi itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Si Jubair ini mendengarkan terus. Mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard, apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk Islam.
Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non-muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus Menoro, juga utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini, dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke tumerap. Ning Jawa iku ribet niki, cara disiplin ngaji ku wis kriminal. Kok ana kopi ana ngaji, mesti wong eling kopi sik. Sajane cara disiplin ngaji ku kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Ya, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kau yang berketoke sampean seneng nganti jam 3. Nah, kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala qala haddatsuni an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron, kada meh-meh apa qalbi ati ingsun iku ayatiro yang to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu, Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madzal khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah, tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun, Namrud, ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya, kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard, apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi. Enggak kan, bala yuqinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in, apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihat ini saake Quran. Pakiah mari di duwe, qiraat nyepet nawang mati kan sudah kasihat itu sudah.
Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat apa? Ra'd. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan Ra'd langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Mujid Menara. Karena sebelum dibacakan Ra'd itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata apa khata sibul khata apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe Ra'd nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Quran lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya baru napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan. Di sini kata qalbi ayyatira kula waos ya tengene Fathul Bari ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca 2 kali karena kalau sampean di guru sing macane simak guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tandum manathu fafahima al-hujjata fastadrokaha bilati fitobih wadhalika min qawlihi am khuliku min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliku al-makna am khuliku min ghairi khaliqin wadhalika la yajuzu. Terus li'anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Wah, aneh-aneh. Ganti kegiatan ya biasanya. Lah semulang orang ngrungokno ora noto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amil sholihat. Jadi nak gak mulang yang ngrungokno, nak orang nggih noto napa? Nggih, Islam itu gampang. Begini kalau terang nggih, mboten sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum ai bimana apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqakum minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu Tuhan kan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tahu ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nak jadi wong sugih itu syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras kan kabeh ono syarat. Maksud jadi pangeran tanpa kualifikasi. Jadi presiden yang menang di pemilu ini. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu Tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa yang kamu Tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, mboten enten ngoten riyen. Yes, pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan ora percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah, wong dikandani pangeran kok angel ora karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum.
Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran, sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy, itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak, ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa apa, dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa, sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda, kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, amat Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut doroba wa matalar rojulan fihi suraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak tuh enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas, tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus, nggak pernah tidak ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen, meskipun aku potonganmu ya ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas, secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati, segera roh hati, banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam, tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Dia betul. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Itu ngawur tau cara ilmu. Boten ngawur boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan, ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah Gusti nyuwun opah lah kalau ini kan. Maksudnya aku ya piye no, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhlu jannatan wala naron alam akun ahnan al-uto'ah.
siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andai kan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran rage swarga neraka itu tetap pangeran tora, tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa, ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah, balhum qaumu ya'dilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayina hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras kemudian beli Innova ya, atau adol warisan beli Innova, kemungkinannya kan kerja keras atau warisan, utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua lewat bojone maksudnya, semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini sak enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel gak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya enggak mau Muhammad, ini milik saya, kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, enggak mau saya. Kalau orang lain mau pinjem ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah, ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggu kudu pamit. Nah lagi nengan, arawan nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi Oke, terima kasih sudah yang menonton video Gus Baha, pengajian Gus Baha. Terima kasih. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Tetap dukung selalu channel NU Nusantara. Demi kebaikan kita semua, kita share video-video pengajian Gus Baha. Oke, terima kasih.